Ayat-ayat dibacakan sebentar tadi berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi 3 golongan, yang mana ketiga-tiga golongan itu adalah keseluruhan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita perlu melihat kepada kriteria kepada golongan itu, lalu kita tanya kriteria itu ada kepada kita atau tidak. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ayat yang dibacakan tadi ada 3 golongan. Yang pertama golongan namanya golongan al-muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah khas kepada mereka para sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah di kota Mekah, lalu berhijrah ke kota Madinah semata-mata untuk mencari kebebasan di dalam beribadah kepada Allah, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan tanah kelahirannya, yang itu bukan perkara yang mudah untuk ditinggalkan oleh seseorang. Akan tetapi kesemuanya dikorbankan semata-mata untuk beribadah dengan bebas, tidak ada gangguan, melakukan ketaatan kepada Allah, di mana kebebasan beribadah itu telah dirampas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, sehingga kaum muslimin yang berada di Mekah tidak boleh untuk beribadah dengan tenang. Mereka diseksa, mereka ditekan, mereka diganggu, mereka disakiti, sehingga mereka terpaksa meninggalkan negeri mereka sendiri semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, walladzina ukhruju min diyarihim lil fuqara'i alladzina ukhruju min diyarihim. Orang-orang fakir miskin, yang fuqara dimaksudkan di sini adalah fakir golongan kaum muhajirin. Yang dimaksudkan fakir di sini adalah bukan mereka tak punya duit, akan tetapi duit mereka dirampas, tidak dibenarkan untuk dibawa, sehingga mereka hanya mampu membawa bekal hanya keperluan untuk pergi ke kota Madinah sahaja. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka semata-mata keluar daripada negeri mereka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka itu adalah menolong kepada agama Allah dan juga agama Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu, yakni orang-orang yang berhijrah, adalah orang-orang yang digelari as-shadiqun. Shadiqun yang jujur, yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh di dalam imannya, sehingga di dalam kesungguhan dan kebenaran iman mereka, dalam pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan apa saja al-ma'lufat yang mereka sayangi, yang mereka senangi, termasuk negerinya, termasuk rumahnya, termasuk temannya, termasuk keluarganya, ditinggalkan semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini, kata Allah, humus shadiqun, orang-orang yang shadiqun, yang jujur dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan mereka yang bermustautin di tempat namanya ad-dar. Ad-dar di dalam Al-Quran dalam ayat ini adalah nisbah kepada kota Madinah. Allah namakan kota Madinah dengan nama ad-dar. Nama sebenarnya adalah Yathrib, nama kota Madinah. Nama Madinah ini sebelum bernama Madinah namanya adalah Yathrib, lalu kemudian diubah oleh Nabi dengan beberapa nama. Allah menamakan dalam Al-Quran Ad-Dar, Nabi menamakan Taibah, Nabi juga menamakan Tabah, Nabi juga menamakan Al-Madinah. Dar maknanya rumah, yakni tempat yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kota Madinah. Taibah artinya baik, karena diharapkan datang pergi ke kota Madinah untuk mendapatkan kebaikan. Tabah itu artinya adalah bersih atau suci, karena negeri itu adalah negeri yang
disucikan. Adapun Madinah adalah ibarat bandar, dan kesemuanya itu adalah nama kepada kota Madinah. Ad-Daru, Al-Madinatu, At-Taibatu, At-Tabatu. Ini adalah nama-nama kota Madinah. Tapi nama sebenarnya adalah Yathrib. Apa itu arti Yathrib? Yathrib ini adalah artinya artinya adalah yahlik, binasa. Nisbah kepada seorang dahulu namanya Yathrib yang duduk di tempat itu. Yang kedua, sebab dinamakan Yathrib bukan karena nama orang, tidak. Karena di kawasan kota Madinah itu ada wabak, namanya wabak humma, yakni penyakit yang merebak di negeri itu, yang selain daripada penduduk negeri yang tidak sebati, tak boleh menyesuaikan dengan keadaan negeri itu, masuk kalau terserang penyakit tersebut boleh meninggal dunia. Tapi orang yang memang sudah sedia ada di negeri itu dah terbiasa, dia punya antibodi sudah biasa dengan penyakit tersebut, sehingga penyakit itu pun tidak membahayakan kepada penduduk kota Madinah. Di antara mereka yang terkena wabak penyakit tersebut ayah Nabi SAW ketika pergi ke kota Madinah untuk menziarahi keluarga daripada sebelah ibunya, ibu ayah Nabi daripada kota Madinah, akhwal, yakni bahagian daripada mak saudara ayah Nabi SAW di kota Madinah, sehingga ayah Nabi ketika pergi ke kota Madinah untuk menziarahi keluarganya terkena wabak penyakit tersebut dan meninggal dunia di kota Madinah. Baginda Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah, dan namanya waktu itu adalah namanya apa tadi? Yathrib. Apa sebab nama Yathrib? Dengan dua sebab. Satu mengatakan nama orang yang duduk di situ. Yang kedua mengatakan tidak. Arti Yathrib itu adalah binasa, yahlik. Kenapa diberi nama Yathrib? Sebab orang masuk sana boleh binasa kalau tidak terbiasa masuk ke kota Madinah. Maka nama yang tidak elok ini diubah oleh Nabi SAW dengan nama empat tadi saya sebutkan, Al-Madinatu, Ad-Daru, At-Taibatu dan juga At-Tabah. Dan Nabi berdoa kepada Allah ketika sampai ke kota Madinah. Nabi berdoa mengatakan, ya Allah, angkatlah berkati kota Madinah ini pada mudnya, yakni mud cupaknya, timbangannya, negerinya, tanahnya dan seterusnya, sampai doa Nabi SAW, ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada engkau agar supaya kota Mekah disucikan dan dimuliakan, aku mohon kepada engkau kota Madinah disucikan karena aku. Seperti mana kota Mekah disucikan karena Ibrahim, sucikan kota Madinah karena aku. Ya Allah, pindahkanlah penyakit wabak ini di kota Madinah ke Juhfah. Juhfah itu satu kawasan yang agak jauh daripada kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi itu, Madinah yang namanya Yathrib maka diubah menjadi nama Madinah, dan tak ada lagi penyakit, bahkan menjadi penawar obat, karena Nabi namakan Thabah, bersih suci, tempatnya Thaibah dan juga baik. Maknanya bila mana datang ke kota Madinah mencari kebersihan, mencari kesucian dengan rahasia daripada nama yang diberikan oleh Nabi SAW kepada negeri Madinah, maka akan mendapatkan daripada kebaikan kota Madinah, karena kota itu adalah kota yang baik. Dalam hadis Nabi SAW, man arada, barang siapa yang mahu minta kepada Allah mati di sebuah negeri, mintalah mati di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Kemuliaan kota Madinah adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang duduk di ad-dar, yakni kota Madinah itu siapa? Al-Ansar wal iman, dar dan iman, yakni dinamakan kota Madinah itu adalah negeri iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Madinah itu suka, hormat dan cinta kepada siapa? Kepada al-muhajirin. Subhanallah, mereka zaman dahulu pun orang-orang Ansar dah cinta kepada al-muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini sifat orang-orang Ansar yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu golongan al-muflihun. Tadi muhajirin as-sadiqun, orang-orang Ansar al-muflihun. Ini siapa? Muhajirin dan Ansar. Siapa mereka? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peliknya di zaman kita sekarang ini, Allah yang memberikan label kepada muhajirin dengan golongan as-sadiqun, Allah yang memberikan gelaran kepada Ansar golongan al-muflihun, orang yang berjaya. Zaman kita sekarang orang duk cakap pasal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang maki, ada yang cerca, ada yang jatuhkan maruah sahabat Nabi. Allah yang cipta puji kepada sahabat Nabi, manusia yang tak ada kaitan langsung pun dengan mereka boleh mencerca orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerminlah dulu sebelum nak menjatuhkan orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu yang nak cerca sahabat Nabi disanjung oleh satu orang dunia, belum tentu tersanjung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah declare mereka itu orang muhajirin as-sadiqun, mereka orang ansar, orang-orang muflihun. Siapa yang nak tidak beradab lisannya untuk bercakap tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini berapa golongan? 2 golongan, ya, muhajirin dan juga ansar. Kemudian golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga? Selain muhajirin dan selain ansar. Kita termasuk atau tidak? Insya Allah termasuk, tapi kena memenuhi kriterianya. Apa kriterianya? Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin, setelah ansar, apa sifatnya? Yaquluna rabbana. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, Rabbana ufir lana, ampunkan dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang telah mendahului kami meninggal dunia dalam keadaan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan engkau Allah jadikan di dalam dada hati aku ini perasaan dengki kepada siapa saja daripada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami adalah maha pengampun dan maha penyayang. Ini golongan yang ketiga. Yang apa golongan yang ketiga? Mengikut kepada muhajirin dan juga ansar, dan juga meminta kepada Allah agar supaya kita diampunkan dosa dan dosa orang-orang yang mendahului kita dalam keadaan iman. Siapa saja? Ya siapa saja yang kita mesti doakan ampun kepada mereka. Bukankah dalam khutbah Jumat kita selalu, dan dalam mazhab Imam Syafi'i rukun khutbah, dalam khutbah yang kedua, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, ya salam. Kita pun yang hadir solat Jumat pun amin amin. Tapi di luar solat Jumat kita maki. Kan tadi baru kita doakan supaya diampunkan, di luar salat Jumat kita maki kepada mereka. Tak ngam antara apa yang kita baca dengan apa praktikal di luar sana. Bila mana berlaku perselisihan antara orang-orang yang beriman, sementara sifat orang-orang yang mengikut kepada muhajirin dan mengikut kepada ansar berdoa kepada Allah, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keadaan iman. Yang sudah pergi didoakan ampun. Yang hidup macam mana? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kamu jadikan di dalam hati kami ini perasaan hasad dengki kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Daripada orang-orang tempatan ke? Daripada kita punya jiran ke? Kepada siapa saja orang-orang beriman daripada al-ins wal jin. Tak boleh ada perasaan hasad dengki. Itu yang diminta oleh orang-orang yang masuk dalam kategori yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kategori yang ketiga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Baik, ini ayat yang dibaca sebentar tadi mengingatkan kepada peristiwa hijrah. Jadi mukaddimah sebelum membaca hadis membahaskan makna yang tersirat daripada
ayat-ayat daripada surat Al-Hasyr yang menceritakan kaum muhajirin, ansar dan juga golongan setelah mereka.